Selamat pagi kepada adik kami semua. Pagi, Pak. Salam Pagi, sehat. Pak. Kita bertemu kembali pada pembelajaran fisika hari ini. Meskipun berjauhan, kita dapat belajar bersama melalui daring saat ini. Untuk mengawali pembelajaran kita, ambil sikap berdoa. Mari berdoa dalam hati masing-masing. Silakan. Baik, berdoa selesai. Pembelajaran minggu lalu tentang listrik dinamis sudah kita bahas. Bagaimana listrik dinamis itu dapat kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bentuk rangkaian listrik dan pemanfaatannya yang dapat kamu rasakan di dalam keseharian. Sekarang kita berbicara tentang listrik statis. Listrik statis, fenomena alam sering kita perhatikan, dan juga tentang teknologi yang menggunakan listrik statis. Maka saat ini pembahasan kita pada listrik statis adalah bagaimana pemahaman kamu ketika keadaan di alam. Kita lihat ini ada gambar. Ini gambar sebuah kejadian alam terjadinya petir. Ya, maka ada sebuah pertanyaan kepada kamu, mengapa bisa terjadi petir? Sebelum ke sana kamu jawab, kita belajar listrik statis yang artinya adalah listrik tidak mengalir. Pemahaman listrik kita adalah arus mengalir, tetapi pada listrik statis arus listrik tidak mengalir. Jadi pemahaman ini harus kita ketahui seperti apa kata listrik tidak mengalir tersebut. Ini sebuah contoh, ya. Ada penggaris plastik disediakan, kemudian ada sobekan kertas kecil, kemudian kamu beri gosokan kepada benda lain, dan ternyata ketika didekatkan dengan sobekan kertas, yang terjadi adalah sobekan kertas tertarik. Ya, misalnya ini kamu kerjakan, yang terjadi adalah seperti ini. Mengapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya disimpan dulu, nanti bisa dijelaskan dalam waktu sesi memberi jawaban. Oke, setiap zat yang berada di alam semesta ini tersusun dari atom. Atom itu apa? Ya, ini tadi kita katakan bahwa sebuah zat itu tersusun dari atom. Maka zat tersebut dari atom-atom, sekarang kita ambil salah satu atomnya. Atom tersusun dari dua bagian, yaitu inti dan kulit. Ya, inti dan kulit. Pada inti tersusun dia proton dan neutron. Sedangkan pada kulit dinyatakan dia elektron. Ya. Oke. Partikel penyusun atom berarti adalah muatan. Ada 3 muatan yang kita lihat. Proton dikatakan positif, neutron dikatakan tidak bermuatan, dan elektron itu negatif. Ini atom itu terdiri dari muatan proton, elektron, dan neutron. Kapan dikatakan dia proton? Kapan dikatakan dia negatif? Ini dia. Jika dikatakan dia netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian kalau atom itu dikatakan positif, jika protonnya lebih banyak atau elektronnya lebih sedikit. Sedangkan untuk atom dikatakan negatif, jika atom kelebihan elektron atau protonnya lebih sedikit. Inilah teori atom yang bisa kita lihat menyatakan tadi bahwa setiap zat tersusun dari muatan listrik. Oke, cara mendapatkan muatan listrik dapat kamu lihat pada percobaan berikut. Contoh ini sebuah batang penggaris. Lihat masing-masing muatannya, positif, negatif berpasangan. Begitu juga pada kain wol, berpasangan.
ya kan? Kemudian kain wolnya ini kita gosok dengan batang penggaris ini. Apa yang terjadi? Nah, coba kita lihat. Ya kan, semuanya netral ya. Setelah kita gosok, nah, apa yang terjadi? Lihat, ada perubahan. Bahwa di sini ternyata ele positifnya tidak ada lagi. Ya kan? Kemana positifnya? Ah, udah di sini dia. Elektronnya tinggal. Ya kan? Nah, ini yang terjadi kita lihat pada peristiwa ketika terjadi gesekan atau gosokan dua buah benda. Maka akan terjadi perpindahan muatan. Nah, ini kesimpulan yang kita lihat. Plastik yang digosok dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Kenapa negatif? Ini sudah berapa negatifnya? 2, 4, 6, 8. Padahal positifnya ada 4. Sedangkan kain wol jadi bermuatan apa? Positif. Karena positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Nah, inilah yang terjadi. Coba kalau kita lihat tadi muatannya sudah tahu jenisnya, ada positif, ada negatif. Sekarang bagaimana interaksi antar muatan tersebut dapat kita lihat. Ini kaca dengan kaca. Pasti dua buah benda bermuatan sejenis, kaca dengan kaca pasti akan ditolak. Nah, ini yang terjadi. Ya, dua muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak, positif dengan positif. Oke, kalau contoh yang lain, ini plastik dengan kaca. Nah, apa yang terjadi dengan kedua buah muatan ini? Nah, kedua buah benda akan saling menarik, saling tarik, sehingga menempel. Ya, saling menolak, akan saling menjauh. Ya kan? Akan saling menolak. Berapakah besar gaya tolak dari kedua buah muatan ini? Nah, ini jamin jauh. Berarti ada jarak. Ada muatan 1, ada muatan 2. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tolak dan gaya tarik seperti yang di bawah ini positif dengan negatif. Nah, mereka akan saling mendekat. Ya, berapakah besar gaya tolak di sini? Berapakah besar gaya tarik ini? Nah, ini dikemukakan dengan hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb yang besarnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi boleh diketahui. Dua buah benda saling menolak, besarnya ditentukan. Dua buah benda saling tarik-menarik, besar gayanya dapat ditentukan. Ini yang digunakan. Contoh di sini sebagai bentuk, ya, ini persamaannya K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berikut bahwa dalam muatan listrik ada namanya wilayah atau daerah yang dikatakan dengan medan listrik. Wilayah cakupan. Pada jarak tertentu kekuatannya berapa, lebih dekat jaraknya berapa kekuatannya, atau pada titik listrik berapa kekuatannya. Ya, misalnya ini kita bentuk daerah di sekitar muatan listrik ini. Ini ada sebuah muatan Q, ya kan? Ya, muatan listrik. Maka berapakah gaya atau ruang wilayah medan listrik pada sekitar kalau jaraknya sekian? Kalau jaraknya semikian, itu yang kita peroleh yang dikatakan dengan medan listrik. Oke, ini sebagai kesimpulan akhir kita tentang pertanyaan pertama tadi. Ya, mengapa ada kilat? Nah, biar bisa dijawab. Ya, ini ada sebuah rumah, kemudian rumah tersebut diberi bermuatan positif apa netral, ada positif negatifnya. Ya, kemudian kita lihat ada awan. Nah, ini lihat awan ada bermuatan negatif. Kita ulang. Nah, ini ya. Kemudian awan.
berhubungan dengan petir. Yang terjadi adalah negatif akan dibuang ke bawah. Ya, ya. Nih, rumahnya habis. Karena rumahnya memiliki hambatan yang besar, maka ketika dikawati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kebakaran atau kerusakan. Apa yang kita lakukan supaya rumah ini tidak rusak akibat adanya sambaran petir? Apa yang kita ini namanya penangkal petir. Nah, penangkal petir berfungsi untuk menghindari tadi rumah menjadi rusak. Kita ketahui penangkal petir biasanya adalah berada di puncak tertinggi. Ada kabelnya, ini boleh diperhatikan. Kemudian terhubung ke tanah, ya kan? Ini yang merah ya. Oke, sama seperti kejadian tadi bahwa rumah itu memiliki muatan netral. Oke, ya, muatan listrik petir ya. Yang terjadi apa? Nah, lihat caranya, dibuang ke bawah, ya. Oke, ya, sampai habis. Oke, itu yang kita lihat bahwa muatan yang berlebih tadi bukan ditahan oleh rumah, bukan tertahan dia, tapi dibuang, ya, dibuang dia ke bawah melalui penangkal petir yang kita buat. Nah, itu tujuannya, ya. Jadi maka lihat gedung-gedung tinggi, penangkal petirnya selalu ada. Tujuannya seperti itu tadi, untuk menghindari sambaran petir yang terjadi. Ya? Oke. Oke, kalau Bapak buat sebuah pertanyaan. Ya, artinya pemahaman listrik statis tadi Bapak sampaikan. Nah, kamu boleh menyampaikan dengan cara berbeda atau juga menyampaikan hal yang sama dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini satu pertanyaan sudah tergabung dua. Ya, Oke, Pak. Saya ya. dari kelompok visual. Nah, kalau yang pertama, menurutmu listrik statis itu apa dan bagaimana contoh penerapannya? Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Contohnya dapat kita lihat pada buku Fisika Paket halaman 28 gambar 21 gambar 2.1. Ya, ada gambar ya. Seseorang sedang menyisir rambut. Saat kita menyisir rambut, itu dikarenakan adanya suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana bentuk penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melihat gambar fenomena alam yang bisa kita lihat. Jadi bertanyanya tentang contoh yang di kehidupan sehari-hari, Pak ya? Ya, contoh listrik statis itu pemahaman kamu seperti apalah kamu perhatikan? Atau kamu kenal nggak penerapan listrik statis itu di kehidupan? Listrik adalah muatan listrik yang tidak mengalir atau dalam keadaan diam. Gejala listrik statis pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf Yunani bernama Thales. Dan contoh penerapannya kayak misalnya balon digosokkan pada rambut, terus diberikan pecahan kertas, maka pecahan kertas tersebut akan melengket pada balon tersebut setelah digosokkan ke rambut. Sebuah sumber tentang penemuan atom, ya, bahwa ketika dua buah benda bermuatan digosok akan menyebabkan tarik-menarik jika didekatkan terhadap benda lain setelah digosok. Nah, itu dari diferensiasi konten. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau dalam keadaan diam. Contohnya banyak, Pak, kayak penangkal petir, baru
Banyak. Tapi contoh sederhananya itu penggaris sama kertas jika digosokkan akan berpindah muatan. Dan listrik statis itu ialah muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap, yang berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Contohnya itu seperti printer, mesin printer. Mesin printer itu kan memiliki muatan listrik statis. Lalu laser yang bersinar itu akan melintasi permukaan yang tidak bermuatan, sehingga kertas yang tadinya kosong setelah melewati mesin printer tersebut akan ada gambar pada kertas tersebut dan memiliki kayak panas gitu setelah melewati mesin printer tersebut. Oke, bahan simpulan kita pada hari ini. Oke, di akhir materi Bapak mau membuat refleksi, dijawab nanti ya. Ini adalah bentuk pembelajaran sosial emosional. Oke, nanti saya bagi linknya. Nah, ini pembelajaran sosial emosional ketika kita sudah menyelesaikan pembelajaran, ada yang digunakan dengan kata teknik stop, ya. Teknik stop itu artinya setelah menyelesaikan sebuah pekerjaan maupun apa saja itu, misalnya pun kamu setelah capek ataupun bepergian tiba-tiba sudah berhenti, kemudian juga melakukan sebuah aktivitas lain, biasakan dengan menggunakan budaya sosial emosional yaitu teknik stop, yaitu bagaimana menyadarkan kesadaran diri tentang pengenalan emosi. Stop itu bagaimana? Yaitu kamu mengambil waktu beberapa menit untuk menenangkan diri dengan ambil sikap duduk yang nyaman. Ya, boleh dipraktekkan. Teknik stop ini sama halnya dengan istilah bersemedi. Ya, bersemedi menenangkan pikiran dan hati untuk memikirkan apa yang sebelum dikerjakan atau apa yang sudah dikerjakan dan melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Ya, itulah sebagai teknik stop. Maka dengan ketika kamu melakukan teknik diam sebentar, kamu akan berpikir jernih selanjutnya yang mau kau kerjakan apa. Nah, dalam hal ini, Bapak membuat sebuah pertanyaan. Ketika kamu sudah melakukan teknik stop tadi, apa hal menarik yang baru kamu pelajari? Artinya apa hal yang baru kamu pelajari? Mau kegiatan apapun itu. Ya, karena pada saat ini belajar, apa hal menarik yang baru kamu pelajari? Kemudian, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari hal tersebut? Kemudian, apa hal baru? Nah, hal baru ini hal menarik tadi ya. Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Kemudian, apa hal baru yang telah kamu pelajari? Selanjutnya, apa yang kamu inginkan selanjutnya dari pembelajaran kita? Ya, nanti Bapak kirimkan ini jurnal penilaian diri, silahkan diisi. Nah, kamu akan menemukan refleksimu sendiri nanti sehingga pembelajaran selanjutnya kamu akan lebih siap dan lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran kamu. Ya, sampai di sini materi kita, Bapak kirim ini ya supaya diklik di linknya.